Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi makalah kami dengan judul Manajemen Risiko Strategis pada Bank Syariah yang beranggotakan Siti Nuhaliza, Taufikur Rahman, Tamizi Idrus, dan Zaskia Melani Eka Putri. Selamat menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nuhaliza dengan NIM 1930 401124. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian risiko strategis. Bank Indonesia melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko strategis sebagai risiko yang terpisah dari risiko lainnya. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis tergolong sebagai risiko bisnis yang berbeda dengan jenis risiko keuangan, misalnya risiko pasar atau risiko kredit. Kegagalan bank mengelola risiko strategi dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko lainnya. Sebagai contoh, bank yang menerapkan strategi pertumbuhan DPK dengan pemberian suku bunga yang tinggi berdampak signifikan pada perubahan profil risiko likuiditas maupun profil risiko bunga. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penempatan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dengan ketentuan lain yang berlaku. Risiko strategi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penempatan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Pengolahan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Taufikur Rahman akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Yang B, faktor penentu risiko strategis dan mitigasi. Yang pertama yaitu perubahan peta pesaing bisnis. Yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Yang ketiga yaitu tuntunan berenovasi. Yang keempat yaitu perubahan lingkungan makro. Yang pertama, perubahan peta pesaing bisnis. Perubahan peta pesaing bisnis ini diantaranya karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategis. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategis yang diambil tidak berjalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategis yang dilakukan ternyata tidak terlalu koherensi, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategis pada satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu bank. Yang ketiga yaitu tuntunan berenovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Yang terakhir yaitu perubahan lingkungan makro. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makro ekonomi dan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar tetap memperoleh retur yang diharapkan. Semua perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintah maupun otoritas perbankan, termasuk dimulainya era kerjasama regional dan sebagainya, juga akan mempengaruhi terhadap strategi yang harus disiapkan di Bank Islam.
Baiklah, saya Tamizi terus akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penerapan manajemen risiko. Pertama yaitu perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah diantaranya karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Hingga bank yang kecil dianggap hanya akan bertahan sementara kemudian mati. Faktor penentunya yaitu adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Yang kedua yaitu munculnya produk substitusi baru. Yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi. Faktor penentunya yaitu strategi tidak sejalan dengan visi misi bank. Analisis lingkungan strategi tidak komprehensif. Ketiga, tidak sesuai rencana strategis. Penerapan yang ketiga yaitu tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang besar, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Penentu risikonya itu kurangnya penelitian dan pengembangan dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Yang keempat itu perubahan lingkungan makro. Dan perubahan berbagai kondisi makro dan makroekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang harus diterapkan. Kelima itu pengaruh perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perubahan di dunia sebagaimana didiskusikan sebelumnya mempengaruhi perubahan perilaku para pemangku kepentingan bank seperti nasabah, pemegang saham, dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Marnia Kaputri, NIM 1930401153 akan menyambung presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal yaitu untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama yaitunya menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua yaitu memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta yang keempat yaitu membantu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Sistem pengendalian internal secara menyeluruh pada Bank Syariah telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategis dengan melakukan monitoring secara berkala atas kinerja bank baik dari sisi kualitatif maupun sisi kuantitatif. Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Nah, tujuan dari monitoring ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai atau perlu diadakan suatu perbaikan agar sistem tersebut menjadi lebih baik lagi. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian secara tepat waktu dan pengambilan tinjauan koreksi. Nah, proses ini dilaksanakan melalui berbagai tahap. Yang pertama yaitu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus atau ongoing monitoring activity yang meliputi aktivitas penyelesaian dan manajemen secara teratur. Yang kedua yaitu evaluasi secara terpisah yang meliputi pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sistem pengendalian internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 9 tentang pengelolaan manajemen risiko strategis pada Bank Syariah. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Dan share video ini ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.